Sahabat Jundu, setelah puas melihat neraka, Nabi Idris meminta satu hal lagi ke malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku ingin masuk surga untuk melihat apa yang Allah siapkan buat para kekasihnya. Setelah itu aku ingin beribadahku makin meningkatkan lagi. Jadi biar semakin meningkat gitu. Alasan Nabi Idris AS. Akhirnya malaikat maut jawab lagi, aku gak bisa membawa masuk tanpa perintah Allah SWT. Singkat cerita, Allah pun mengizinkannya kembali. Mereka berdua langsung menuju pintu surga. Nah, di sana Nabi Idris bisa melihat pemandangan yang bikin mata terbelalak. Ada buah-buahan, pohon-pohon indah, sungai yang mengalir. Pokoknya segala macam kenikmatan yang gak bisa dibayangkan di dunia. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Nabi Idris bilang ke malaikat maut, aku sudah merasakan pahitnya kematian dan dahsyatnya api neraka. Boleh gak aku mohon kepada Allah SWT agar dia mengizinkan aku masuk ke surga untuk minum airnya, supaya rasa sakit akibat kematian dan neraka bisa hilang. Akhirnya malaikat maut pun seperti biasa menjawab, aku tidak bisa tanpa izin Allah. Lagi-lagi Allah Ta'ala mengizinkannya. Nabi Idris pun masuk surga, tapi dengan syarat harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk surga, melepas sendalnya di bawah salah satu pohon, lalu keluar lagi. Saat di luar, ia bilang kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku meninggalkan sendalku di dalam surga. Malaikat maut pun yang baik hati langsung nyuruh tuh, masuklah dan ambil sendalnya. Nah, di sini sahabat Jundu, Nabi Idris masuk lagi. Tapi kali ini beliau nggak mau keluar-keluar. Malaikat maut pun memanggilnya, wahai Idris, keluarlah. Tapi Nabi Idris menjawab dengan alasan yang cerdas banget ya sahabat Jundu. Jawabannya cakep. Tidak, wahai malaikat maut. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Aku sudah merasakannya. Dan Allah pun juga berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Aku juga sudah mendatangi neraka. Dan Allah berfirman lagi, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mendengar itu, malaikat maut pun terdiam. Ternyata itu adalah strategi Nabi Idris supaya bisa tetap tinggal di dalam surga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Akhirnya Allah pun wahyukan pada malaikat maut, biarkan dia karena aku telah menetapkan dia akan bertempat tinggal di surga. Sahabat Jundu, kisah Nabi Idris ini juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'annya Allah berfirman, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kisah Idris yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ini ada surah Maryam ayat 56-57 itu ada. Jadi dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga pernah bertemu Nabi Idris di surga keempat sahabat Jundu, yaitu saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan betapa mulia dan tingginya derajat Nabi Idris di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik.